bersama Sukro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ngobrol bersama Sukro sebagai wakilnya rakyat di Kota Banjarmasin, dan alhamdulillah di channel Suara UMKM kita juga ada yang namanya ngobrol bersama Sukro. Kali ini kedatangan sahabat rakyat juga, wakil rakyat juga yang tentu lebih senior daripada saya, dan beliau sangat terkenal di dewan itu. Kalau saya sih nyebutnya sebagai jimat, dan kalau teman-teman dialah yang orang yang paling keras dan paling argumentatif terhadap permasalahan. Nah, kita kenalkan, dan apa sih sebenarnya motivasi dia sebagai wakil rakyat yang kebetulan dia satu kampung dengan saya, Kampung Sungai. Silakan, nama Bapak siapa? Iya, nama saya Muhammad Isnaini. Kebetulan saya dipercaya menjadi anggota DPRD Kota Banjarmasin yang keempat kali nih ya? Keempat kali. Iya. Iya. Dari periode tahun berapa tuh? Dari periode tahun 2004 sampai 2000 sekarang. Iya. Ya tentu pengalaman sahabat rakyat dan sahabat saya juga di Dewan, kita fokus saja nih. Hari ini kita sama-sama duduk di Banggar, di Anggaran. Dan kita sudah tidak bisa memungkiri Kota Banjarmasin, kota jasa perdagangan. Menurut Anda bagaimana sih sebenarnya ketika Anda sudah lama di Dewan dan kita sudah sama-sama hampir 3 tahun ini membahas anggaran, sepertinya PAD kita jalan di tempat. Kenapa nih masalahnya? Ya, jadi ini tinggal kemauan sebetulnya. Kan kita dari DPRD, khususnya Badan Anggaran, mungkin di Pak Sukro juga ada di sana, sangat mempush bagaimana anggaran ini bisa dioptimalkan. Tapi di tingkat Pemko memang sense of belonging-nya belum ada, dan banyak PAD yang lost sebetulnya, atau yang hilangnya kada jelas gitu. Jadi kan kita setiap pembahasan kita akan menyampaikan bahwa hasil kajian dari yang namanya universitas terkenal di Banjarmasin, yaitu ULM ya. Sekarang ULM, dulu UNLAM itu kan tertua tuh di Kalimantan. Iya, tertua. Itu kan sangat berbeda dengan hasil yang disampaikan oleh pemerintah kota, atau apa yang menjadi penyampaian dari pemerintah kota. Nah, jadi ya kadang-kadang kita dicoba untuk sehingga kita tidak bisa mempush anggaran itu. Jadi UNLAM bicara apa waktu itu? Prediksi UNLAM tentang? Ya, hampir setiap kali penyampaian hasil kajian itu bahwa potensi PAD itu kan jauh lebih besar daripada apa yang disampaikan oleh pemerintah kota. Tapi pemerintah kota dengan dalih macam-macam, mungkin tentang kurang tersedia data, kurang sumber daya manusianya, sehingga hal itu tidak bisa dioptimalkan. Nah, inilah yang saya kira itu kan alasan yang sangat klasik, alasan yang memang bisa ada solusi kalau itu mau diselesaikan. Tetapi di mereka seolah itu menjadi sesuatu yang tidak bisa terselesaikan secara secara clear lah. Oh, jadi artinya sebuah universitas lambung mangkurat yang notabene sudah memberikan analisa-analisa pencapaian-pencapaian, ternyata alasan pemerintah kota selalu bicara pada alasan klasik ya, pada desain evolvingnya. Nah, bagaimana kita mencoba mengawalnya supaya PAD kita nih, kalau kita sering kunjungan kerja sama tanah, sama prototip di Balikpapan yang notabene kota perdagangan dan jasa, mereka sudah mencapai angka 600 ya setahun. Kita berapa nih kira-kira target kita tahun ini supaya kita nge-push di angka itu, bisa nggak ya dicapai ya? Kalau saya optimis sih, agar kita sama-sama berbenah. Ini kan satu momentum di mana kita sudah menjadi kategori untuk PAD itu sudah kategori sedang, bukan tinggi lagi. Nah, ini kan sebuah hal yang memalukan bagi saya. Kota perdagangan yang
potensinya kita secara kasat mata sangat melihat bahwa ini sangat besar sebetulnya. Tetapi itu seolah dibiarkan dan tidak dikelola secara baik oleh pemerintah kota. Ini kan juga berdampak bagi pembangunan ya. Iya, berdampak pada pembangunan. Jadi kalau misalnya ada alat yang namanya pencatat transaksi itu, tapping box. Ya. Sangat mengkhawatirkan ya. Sangat mengkhawatirkan, dan nanti untuk pembangunan sendiri kita artinya ngos-ngosan jadinya kan. Tidak ada bicara tentang kemampuan itu sendiri. Nah, saya kan sudah sering bicara dan sudah sering memberi masukan. Sepertinya potensi tentang pusat aja mengatakan bahwa PBB kita pendapatannya rendah. Iya. Nah, problem tadi rekan sahabat rakyat di SKS-nya ini bahwa sudah diberikan solusi bahwa untuk pencapaian itu kan ada alat namanya tapping box, berkutat antara harusnya ribuan alat-alat disampaikan. Problemnya ini apa nih, mengenai kebuntuan apa mereka nih? Katanya harus bekerja sama dengan pemerintah dengan perbankan daerah. Ini gimana menurut pandangan Anda? Jadi kita ini semacam dikibuli juga kan oleh dinas ya. Kemarin mengatakan bahwa nanti Pak mereka akan memenuhi kota tersebut. Tetapi sampai saat ini kan belum ada. Sebetulnya kalau memang pemerintah mau terbuka, kita kan bisa menyediakan alat itu dengan membeli sebetulnya. Dan nantinya bicara sumber daya manusia ya bisa kita tingkatkan sebetulnya. Nah, ini kan ya jadi alasan klasik gitu bahwa artinya kita harus menunggu kerjasama dan segala macam. Nah, inilah yang saya kira sesuatu tantangan lah bagi kita bersama, agar bagaimana juga Banjarmasin yang kota dari pendudukan saja kan lebih besar dari antara kabupaten kota lain. Betul. Dan masih ibu kota kita nih. Iya, masih ibu kota, dan kemajuannya sendiri kan artinya sangat nambahnya. Ya, jadi sebetulnya potensi itu ada, tetapi ya saya bingung juga sih. Karena kita bukan eksekutor, kadang-kadang bahasanya bebuih muntung sudah menyampaikan, tetapi ya kemauan dari SKPD tidak seberapa, mungkin tidak mau dan sebagainya. Inilah yang akhirnya juga menjadi kekurangan atau kelambanan dari PAD itu sendiri sebetulnya. Ya, kita kan sudah mencoba mengevaluasi dan mendorong. Tadi persoalan ada alasan klasik kita sudah terungkap baru saja nih kan. Harusnya beli alat atau membiayai sendiri, kerjasama terhenti karena pihak-pihak yang berkompeten mendorong juga apakah ini keraguan atau jangan-jangan ya tadi ada hal-hal yang disembunyikan ya di dalam konteks ini kan. Iya. Misalnya contoh tadi ya, kita sekarang ketergantungan dengan transfer misalnya dari pusat dan provinsi. Iya. Nah, pusat kan pasti sedang melihat apa sih kontribusi Banjarmasin atau Kalimantan Selatan khususnya Banjar kepada pusat kan? Iya. Nah, ini yang mungkin jadi parameter. Makanya tadi PBB misalnya menjadi menjadi tugas daripada pemerintah kota ternyata tidak dijalankan dengan baik kan gitu. Kalau PBB-nya bagus, pusat juga akan melirik dengan segala dia bekerja untuk negara Republik Indonesia, tapi PBB-nya kayak pihak PBB ya pajak. Jadi PBB itu kan sebetulnya diserahkan kepada kabupaten kota ya, untuk mengelola termasuk BPHTB gitu. Ya, BPHTB betul. Nah, jadi PBB itu kan dari Pratama diserahkan ke pemerintah kota. Seharusnya itu menjadi suatu potensi, karena kalau kita mengaca kepada misalnya daerah Tangerang atau mungkin Tangsel dan Bekasi dan sebagainya, itu yang menjadi primadona dari pendapatan itu justru berada di sana, BPHTB. Nah, kalau BPHTB itu kan menjadi ukuran itu adalah NJOP gitu. NJOP itu apakah sudah updating, dan updating itu kan dilakukan oleh wali kota sebetulnya. Iya, kawasan-kawasan yang benar produktivitas. Jadi kan sisinya kan zona atau klaster gitu. Jadi sebetulnya itu sudah bisa dilakukan sebetulnya. Tapi kadang-kadang nilai harga pasar dengan NJOP itu justru
sangat senjang gitu, di mana nilai pasar itu kadang-kadang menjadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari NJOP. Nah sebetulnya kalau ini ditangkap sebagai sebuah peluang oleh pemerintah kota bisa dioptimalkan, nah ini saya kira juga kita akan mendapat lebih banyak di sana. Betul. Tetapi kenapa kita justru yang primadona justru tidak seperti daerah-daerah lain? Nah, ini menjadi pertanyaan kita juga. Yang menjadi alas klasing jadi lagi sumber daya manusia dan nantinya updating data segala macam. Nah, kalau ini sebetulnya menjadi tantangan, saya kira kalau kepala dinasnya tidak mampu, wali kota bisa mencopot orang yang lebih mampu sebetulnya seperti itu. Kasih punishment dan reward itu jelas gitu. Kalau dia berprestasi apa dari wali kota, jangan wali kotanya yang mau menganggap bahwa dia berprestasi, kan kerja tim sebenarnya ya kan. Iya. Kalau misalnya dia tidak bercapai, kan sebenarnya kan tunjuk pimpinan yang harus dipertanyakan. Iya. Oke, sekarang kita bicara tentang ketika PAD sudah lemah atau kita dorong naik, ada beban-beban yang hari ini Dewan sudah menolorkan tentang kita sepakat bahwa potensi untuk mendapatkan income itu ada di PTPA, ya perusahaan daerah, jadi bagi jadi perusahaan karena aset pusat. Terus PDAM menjadi Pusda juga. Nah, tapi ketika bicara kesulitan modal, kira-kira sependapat nggak kalau PDAM maupun PTPA itu dimintai penyertaan modal, sepakat itu kalau dalam konteks untuk mendorong bahwa di situ sumber pendapatan juga. Iya, kalau saya sendiri sangat mendorong sebetulnya. Saya pribadi ya. Kenapa saya mendorong? Karena kalau bicara secara potensi, karena manusia katakan di Banjarmasin ini kan sangat banyak. Betul. Nah, kalau katakanlah mereka bisa menangkap peluang itu sebagai sebuah pendapatan, itu sebetulnya pemerintah kota bisa untung gitu. Betul. Nah, tetapi kadang-kadang ketidakkeengganan SKPD katakanlah. Kemarin kita sudah menyertakan modal yang namanya pipanisasi untuk kontribusi air limbah. Yang namanya di Jalan Ayani. Tetapi ketika itu tidak menguntungkan oleh dinas, itu akhirnya dibatalkan seperti itu. Ini kan sebetulnya kita sudah menganggarkan jauh-jauh, menganggarkan harus mengambil dari anggaran lain sebetulnya bisa. Kalau itu bisa digunakan, akhirnya kan menjadi mubazir sebetulnya anggaran. Jadi ketidakmampuan inilah yang saya kira menjadi satu pintu bahwa agar kita ini bisa beranjak dari kota yang lebih baik seperti itu. Nah, bicara dalam konteks PDAM, saya kira kenapa ya semangatnya adalah kita merubah dari PDAM itu menjadi Prumda. Ya. Itu karena memang kalau tidak berubah seperti itu, maka penyertaan modal tidak bisa. Nah, sekarang ini kan sudah berubah. Saya kira kan sebetulnya lagi-lagi karena tadi ada profit oriented dan sebagainya, ada fungsi sosial. Sekarang ini menjadi komben yang bisa di manajerial secara baik gitu. Tetapi artinya penyertaan modal tetap wajib dari pemerintah kota seperti itu. Betul. Jadi prinsipnya penyertaan modal itu di dalam pasal di Perda itu kan prinsipnya bagaimana profit oriented menjadi ukuran dan social oriented menjadi ukuran. Wajar saja ketika VDM mengatakan bahwa kalau kami sudah analisa ini kalau tidak ada penyertaan maka akan menjadikan tarif naik. Kita kan jadi beban nih Dewan ya. Antara menaikkan dan tidak, ternyata ini tidak dipahami oleh pemerintah kota. Sesuatu yang harusnya bisa mudah diberikan rekomendasi, ternyata benar kata sahabat rakyat yang sudah pengalaman ini bahwa alasan keraguan-raguan ini kita jadi muskil sekali. Kenapa sih jadi ragu gitu? Secara regulasi Dewan sudah menggodok, keluarlah tentang pergantian dari persero jadi peseroda tadi kan. Nah sekarang potensi ini ribut lagi atau gaduh lagi masalah penyertaan modal karena harus ada ini dan itu. Nah inilah yang jadi kekisruhan kita ya di Banggar itu. Kok kenapa mereka tuh seperti sudah tidak diberi segala fasilitas kalau tidak bisa melaksanakan. Nah terakhir Pak Isna ini, ketika tadi sudah bicara modal, penyertaan modal, nah kira-kira APBD kita yang sementara lah kita bahas ini
kalau potensi PAD kita tidak mencapai apa yang kita targetkan, kira-kira apa nih kita sebagai wakil rakyat untuk bicara pada persoalan kepemimpinan dari Ibnu Sina dan Arifin ini? Ini kan tantangan nih bagi kita kan? Iya. Karena selama ini saya juga merasakan nih kok Dewan dibilang lempem, dibilang ini. Ternyata kan kita sudah memberikan yang terbaik ya kan? Iya. Tidak pernah kita tidak kompromi dalam arti tanda petik benar ya. Iya. Gimana cara kalau sampai tidak mencapai PAD ini? Ya, saya kira kita ini berada dalam kategori sedang untuk PAD. Ini sebuah momentum yang sebetulnya menjadi feedback semangat kita ya. Semangat kita untuk katakanlah bisa menangkap ini sebagai sebuah hal untuk bisa mempush anggaran atau mungkin PAD itu sendiri. Nah, kita kalau toh nanti kita akan ada pembahasan lagi ya, kita akan minta gitu. Sebetulnya secara kajian ilmiah, dan kita minta juga selama ini apa yang sebetulnya yang sudah didapat, mungkin bicara dalam konteks yang dipungut, yang tidak melakukan misalnya lewat tabing bong, itu sudah apakah ini sebuah data yang valid atau mungkin hanya semacam ya tadi data-data yang tidak pelengkap penderita. Iya, seperti itu. Ya. Nah, kalau ini kita kan bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa memang ada semacam potensi yang mungkin ya dibiarkan oleh pemerintah kota yang justru ini akan membebani menggerogoti dari pendapatan itu sendiri. Nah, inilah yang kita akan sampaikan ke masyarakat bahwa memang kepemimpinan Pak Ibnu itu parameternya misalnya smart city. Ya, kalau bicara smart city sebetulnya sesuatu itu kan by data, by teknologi. Ya. Itu kan, nah ini kalau hanya bisanya manual dan segala macam, berarti kita apakah kota yang mungkin kota yang masih tradisional? Iya, zaman bahala. Pada ini zaman now ya. Iya, zaman now sekarang. Nah, bukan zaman old ya. Iya, seperti itu, zaman old. Ya. Jadi gini, oke. Kita sepakat, ini ada challenge kita, tantangan kita bagi eksekutif dan legislatif mendorong PAD ini menjadi sesuatu yang PR bersama. Yang kalau toh memang tidak ada kemauan dari pemerintah kota untuk membenahi dan mendorong dari segi kepemimpinan, maka masyarakat menilai sendiri. Kami legislatif sudah berusaha mengawal itu sebaik-baiknya. Pemerintah kota enggan bekerja, itulah pilihan kalian terhadap pemerintah ini ya. Dan terakhir Pak Isdani, karena kita sama-sama ikut serta ya prihatin dalam kondisi kota Banjarmasin di awal tahun 2021 ya. Kalau di nasional musibahnya kapal selam bisa tenggelam, kok Banjarmasin kota 1000 sungai bisa banjir, cari calap bisa banjir. Nah, kira-kira terobosan kita di waktu Komisi 3 bahwa Banjarmasin termasuk 5 daerah yang akan diprioritaskan untuk pengentasan tentang masalah banjir, yaitu dengan adanya dana 1 triliun itu ya. Nah, kira-kira progresnya yang Anda lihat di lapangan, ada nggak nih greget itu setelah terpilih lagi dan kita sepertinya banjir dianggap hujan dianggap mencekam. Ini apa nih menurut kita nih hari ini kita lihat di lapangan? Ya, kalau saya lihat kemajuan bagaimana penanggulangan tentang hal-hal yang menjadi PR atau mungkin menjadi sejarah bahwa Banjarmasin bisa tenggelam segala macam, itu kan hampir-hampir belum ada terlaksana, belum ada kelihatan gitu. Padahal kita sangat mempush gitu kalau memang ada kota kita ini kota yang mungkin kalau sudah berdasarkan pengalaman, berarti kita kan mempersiapkan ke depan itu agar bisa mengatasi sebetulnya. Mengatasi ini sebagaimana harusnya betul-betul clear. Kalau kita mencontoh misalnya di daerah DKI, itu ada sistem yang misalnya untuk mengambil air itu sistem pompanisasi, ada pintu air, itu bagaimana juga manajemen tentang drainase, terus aliran segala macam. Ini kan sebetulnya sesuatu yang belum dilakukan. Nah,
saya mendengar bahwa tentang grand design tentang drainase aja belum sekarang belum ada gitu. Tentang sungai sendiri belum ada. Nah, inilah nanti kita akan kerja di pemerintah kota bahwa itu menjadi sesuatu, jadi kegiatan gitu terukur gitu ya. By step misalnya katakanlah pembangunan yang namanya drainase. Drainase itu misalnya apa yang akan kita lakukan di tahun 2022. Itu kan sudah sesuatu yang terintegrasi ke depan. Jangan sampai kita membuat drainase itu cuma dibangun, dikeruk tanpa ada memikirkan bagaimana saluran itu bisa berjalan langsung ke fungsi drainase itu sendiri ya. Itu bahaya, turunnya air langsung ke sungai. Ke kolam besar Sungai Matapura. Sungai Matapura ya, kalau yang kita kemarin di Komisi 3 sudah meneroboskan juga di balai bahwa katanya Sungai Matapura akan dikeruk karena 30 tahun sudah tidak dikeruk kan. Iya. Nah, itu sudah fungsi kita sebagai legislatif kan sudah kelihatan bahwa kita terus bekerja sama. Nah, tinggal betul kata Pak Isteni, sahabat rakyat yang satu kampung dengan saya, juga satu alumnus SMA 5 bahwa kita ini lahir di Banjarmasin dan tentu sangat kecintanya lebih luar biasa. Iya, kan? luar biasa. Nah, siapapun wali kotanya kita merasa memiliki Banjarmasin. Nah, wajarlah kita berdua yang selalu mengingatkan kepada eksekutif, ayo bekerja dengan profesional, dengan skala prioritas ya. Iya. Baik, saya kira cukup menarik Pak pembicaraan kita hari ini, bicara tentang PAD, bagaimana menyikapi PAD itu sendiri, dan bagaimana kita cara mengatasinya, dan sampai kita bicara tentang banjir. Nah, sekarang karena kita bicara tentang pandemi yang hari ini alhamdulillah sudah mulai melandai, kekuatan ekonomi kita yang sudah luar biasa, bahwa kita ada di program UMKM. Nah, sekarang kan Dewan kemarin kan setuju dengan adanya wirausaha baru. Nah, kita ingin tahu sampai sejauh mana potensi wirausaha baru bisa melakukan pergerakan ekonomi di Banjarmasin. Kita tunggu ya Pak Isteni nanti di Banggar, di Badan Anggaran progresnya sampai sejauh mana. Oke Pak Isteni, sahabat rakyat, kalau saya bilang suara UMKM maka jawabannya cangkal becari. Suara UMKM cangkal becari. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngobrol bersama Sukro.